pemirsa, redaksi TV kali ini hadir untuk memberikan informasi secara transparan hanya untuk Anda bersama saya Nomi Altanasya Dolores beserta kru yang bertugas. Berikut informasi lengkapnya. Pemirsa, pelonggaran PSBB saat pandemi COVID-19 membuat beberapa tempat wisata kembali beroperasi. Tempat wisata kolam renang Taman Cicido Cisoka yang bertempat di Kabupaten Serang merupakan salah satu tempat wisata yang menerapkan protokol kesehatan. Taman wisata kolam renang Cicido telah menerapkan protokol kesehatan sejak awal pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun, saat ini Taman Cicido memutuskan untuk berhenti beroperasi sementara. Hal ini dikarenakan bertepatan dengan libur nasional Idul Fitri, sekaligus Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih yang jatuh pada 13 Mei 2021. Taman wisata Cicido akan dibuka kembali setelah libur panjang berakhir. Adapun persiapan protokol kesehatan yang diterapkan seperti membatasi jumlah pengunjung, menggunakan antiseptik dan menjaga jarak, serta protokol kesehatan lain sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Protokol kesehatan selama ini yang kita lakukan saat masuk, ya, sebelum beli tiket tersedia cuci tangan, ya, ada sabun di situ, ya kan, ada petunjuknya juga bagaimana cuci tangan yang baik. Kemudian kita sediakan masker kalau pengunjung tidak ada masker, ya. Terus kemudian ada spanduk yang terpampang di depan loket untuk selalu memakai masker, cuci tangan, kemudian yang penting menjaga jarak, ya kan? Dan tidak berkerumun, ya, di antara keluarga yang lain atau pengunjung lain. Adanya PSBB akibat pandemi membuat masyarakat harus membatasi kegiatan di luar rumah. Maka dari itu tak sedikit masyarakat yang merasakan jenuh dan stres akibat kegiatan dilakukan serba daring. Namun ada satu tempat yang masih diminati banyak orang untuk dijadikan pilihan untuk bersantai demi melepas stres. Dan pastinya tempat ini mempunyai aturan protokol kesehatan, yaitu Cafe Kucing. Pandemi COVID-19 membuat setiap orang harus berada di dalam rumah hingga banyak UMKM yang tidak dapat bertahan dan berakhir tutup. Namun, berbeda dengan kebanyakan UMKM, Cafe Kucing yang terletak di BSD Tangerang Selatan yang bernama Kali Coffees ini menjadi idaman banyak orang untuk tetap dikunjungi saat pandemi. Dengan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, Kali Coffees menjadi andalan banyak orang untuk sekadar melepas stres dengan bermain bersama kucing, atau hanya mampir untuk santai sejenak. Iya betul sih, kebanyakan customer kita tuh pada balik lagi dengan alasan saya mau ngerjain tugas nih mbak, soalnya kalau di rumah stres gitu kan kalau sini bisa sambil main kucing gitu. Kebanyakan sih customer kita kayak gitu kan. Dipercaya bisa menjadi penawar stres, pengunjung bernama Helen mengaku alasan memilih Cafe Kucing sebagai tempat bersantainya dikarenakan selain tempat yang nyaman bersama kucing-kucing yang lucu, pengunjung juga merasa kucing bisa menjadi pereda rasa lelahnya. Lebih kepada faktor untuk rilis stres juga ya, karena kan ini animals, terus ngelihat kucing tuh lucu banget, terus ya untuk kondisi yang sekarang tuh ya orang tuh harus mulai bisa untuk cari untuk kurangi stres gimana. Nah salah satunya ya pakai animals dan suasana kafenya juga enak. Kafe ini mempunyai 11 kucing dengan beragam jenis ras yang berbeda-beda. Kucing-kucing yang terdapat di Kali Coffees juga memiliki cerita tersendiri. Pada dasarnya, kucing-kucing di sini merupakan kucing yang diselamatkan dari jalanan oleh owner Kali Coffees. Selain itu, makanan dan minuman yang tersedia juga terbilang cukup murah, mulai dari belasan hingga puluhan ribu rupiah. Kafe ini juga menjual beragam merchandise yang dapat dibeli oleh pengunjung, yang mana merchandise ini memiliki beragam jenis item, hingga barang-barang kebutuhan kucing yang dapat didapatkan untuk kucing kesayangan di rumah. Nabila Ramadanti melaporkan untuk Redaksi TV.
Tanaman hias sangat digandrungi di masa pandemi. Banyak masyarakat yang menjadikan tanaman hias sebagai hobi. Maka dari itu tak heran hal tersebut tentu menjadi ladang emas bagi para pebisnis tanaman hias. Tanaman merupakan hal yang sedang digeluti oleh sebagian penghobinya saat pandemi. Terdapat pula beberapa tanaman yang harganya melonjak naik saat tanaman mulai menjadi trending di tengah masyarakat yang mulai bosan berada di rumah. Tak kalah dengan penghobinya, pembisnis tanaman pun mulai menjamur membuat pasar dari tanaman kian melonjak tinggi. Sejak pandemi, penjualan tanaman semakin meningkat. Salah satunya adalah bisnis tanaman hias Ray Garden yang berlokasi di Pondokopi, Jakarta Timur. Ray Garden menyediakan berbagai macam tanaman hias dan pot unik yang menjadikan Ray Garden sebagai pencetus dari pot unik yang mereka buat sendiri. Pot tanaman yang dijual oleh Ray Garden memiliki bentuk yang bermacam-macam yang tak biasa seperti pot pada umumnya. Awal pandemi sih cenderung menaik ya. Sehari itu Tokopedia itu bisa 40 order, 30 order gitu. Normalnya kan kita kan 10 sampai 15 sampai 20 lah maksimal. Tapi setelah pandemi, pas pandemi parah sih, baik banget. Walaupun tidak sepi pelanggan di tengah pandemi, Fanny Irawan Putri mengaku tetap mengupayakan beberapa cara agar Ray Garden sebisa mungkin tetap stabil dan tidak mengalami penurunan. Selalu bikin promo IG story. Jadi kita nggak post tanaman di IG story, kita promotion semua di IG. Yang kita lakuin promo-promo di toko. Biasanya kita bikin promo di toko, orang yang untuk walk-in itu dapat diskon 10-15% gitu-gitu. Kita kan juga ada wholesale untuk pot. Terus selain wholesale, kita juga ada project-project taman gitu, vertical garden. Terus kita ada rental. Jadi sebenarnya kalau misalnya retailnya menurun, masih ada yang lain gitu untuk nge-backup Ray Garden gitu. Menjual tanaman hias telah digeluti oleh Fanny sejak 2017 lalu. Aktivitas yang semula hanyalah coba-coba, kini mampu meraup untung di masa pandemi COVID-19 ini. Nabila Ramadanti melaporkan untuk Redaksi TV. Kali ini kita beralih ke info mengenai pelaksanaan protokol kesehatan di Benton Junction yang akan dibawakan langsung oleh reporter kami Korina. Silakan Korin. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Benton Junction, tepatnya di Lipo Karawaci, Tangerang, Banten. Nah, protokol kesehatan di sini cukup ketat dikarenakan terdapat adanya fasilitas seperti hand sanitizer yang diberikan oleh pihak Benton Junction sendiri di beberapa spot yang memang ramai pengunjung. Tidak hanya itu, terdapat juga wastafel yang selalu diisi dengan air bersih dan juga sabun yang selalu terisi untuk selalu menjaga kebersihan tangan para pengunjung di sini. Dan juga pengunjung di sini juga selalu diberikan anjuran untuk selalu memakai masker dengan berbagai poster yang ditempelkan di setiap toko yang berada di Benton Junction ini sendiri. Namun pemirsa, terdapat juga beberapa toko yang tutup akibat adanya COVID-19 ini. Seperti toko-toko yang tutup karena kekurangan pengunjung sehingga harus tutup saat adanya pandemi COVID-19. Namun ada juga toko yang tetap buka karena memiliki pengunjung setia selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Seperti tidak selalu membatasi para pengunjung untuk datang, seperti adanya pembatasan jumlah orang yang terdapat di dalam toko. Dan juga toko-toko tertentu juga memiliki fasilitas seperti wastafel yang digunakan juga di Benton Junction ini, dan juga adanya hand sanitizer. Dan juga di Benton Junction ini juga terdapat adanya cek suhu ketika memasuki toko-toko yang berada di Benton Junction ini. Walaupun Benton Junction ini memiliki suasana outdoor, namun tetap saja memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk protokol kesehatannya.
Walaupun indoor dan outdoor juga Benton Junction ini terlihat sangat ramai walaupun masih adanya pandemi COVID-19 yang saat ini sedang naik karena adanya aktivitas mudik. Namun tetap saja di Benton Junction ini tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Dan juga Benton Junction ini merupakan tempat makan para pengunjung yang berkunjung ke Lippo Karawaci maupun mahasiswa UPH dan juga beberapa orang yang bekerja di sekitarnya. Dan walaupun seperti itu, tetap protokol kesehatan yang dimiliki Benton Junction ini juga memiliki anjuran tersendiri di mana terdapat beberapa satpam yang selalu mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker serta selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitasnya. Dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu kafe di mana kafe ini juga tetap bertahan di saat pandemi karena memiliki pengunjungnya tersendiri. Walaupun seperti itu, kafe ini juga tetap menerapkan sistem 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga serta mencuci tangan. Ya, saya Korina Indika Gandhi melaporkan untuk Redaksi TV. Terima kasih Korina yang melaporkan langsung dari Benton Supermall Karawaci. Tata rasa seluruh informasi dari Redaksi TV telah saya sampaikan. Saya Nomi Dalores beserta kru Korina dan Nabila yang bertugas pamit undur diri. Stay healthy, sampai jumpa.